Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Kita sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan. Kalau di pagi hari ini kita masih boleh beribadah, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita, memberikan kita nikmat dan kesabaran. Kita akan memulai ibadah kita persekutuan lansia di hari ini 23 Oktober 2021 dengan tema Jangan Cemas Ada Dia, yang dilayani oleh Bapak Pendeta M. Sugiarto Sutanto dari GKI Taman Aries. Pemandu pujian Bapak Niko Handaya dan pengisi pujian Bapak Pendeta M. Sugiarto Sutanto. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia bersemayam sejak purbakala, Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama dari rumah masing-masing menyanyikan lagu pujian dari NKB 201 bait 1 dan 2. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan
Berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Selamat pagi, Opa Oma. Saya Pendeta Emeritus Sugiharto Sutanto, melayani di Jemaat GKI Kosambi Baru. Kita bersyukur, walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini, kita masih bisa melewati hari demi hari. Kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kita masih tetap bisa beribadah sekalipun lewat media. Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan Opa Oma di tengah-tengah pergumulan di mana penderitaan sakit penyakit yang begitu dekat dan ada di sekitar kami. Mungkin kami pernah mengalaminya. Mungkin kami mengalami kehilangan di antara keluarga di mana terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Biarlah kami punya keyakinan di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan juga anak-anak-Mu boleh mendengarkan dengan baik dan memegang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang dikasihi Yesus Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Cukup satu ayat yang membekali kita untuk perjalanan hidup kita. Tema saat ini hendak kita bahas. Jangan cemas. Ada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, kalau kita berbicara tentang cemas, maka ada kata-kata lain yang masih satu rumpun dengan kecemasan, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan, dan masih banyak kata-kata lain yang mencerminkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegalauan kita. Nah, kalau kita mau jujur dan kita katakan, siapa di antara kita yang tidak khawatir, yang tidak cemas, yang tidak bimbang, yang tidak takut dalam hidup kita? Opa Oma boleh menjawab dalam hati, apalagi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan kita di masa lansia. Tentu begitu banyak. Opa Oma akan mengalami kecemasan, ketakutan, kebimbangan ketika menghadapi penyakit. Sebab semakin tua, semakin banyak penyakit kita alami. Mulai dari kaki, kemudian pinggang,
Ya. Kemudian telinga di mana kita tidak bisa mendengar dengan baik. Kadang-kadang kita suka ribut dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tidak mendengar, kita minta orang yang berbicara kita supaya keras bicaranya. Pada satu pihak, kita marah kalau dikatakan atau bicaranya keras dan sebagainya. Padahal kita tidak bisa mendengarnya karena telinga kita sudah mulai agak budek dikit. Nah, kecemasan, ketakutan, kebimbangan lainnya dialami oleh lansia adalah memikirkan siapa yang merawat saya. Kalau seandainya, maaf kata, tidak menikah, nanti siapa yang mengurus saya? Siapa yang mau menjaga saya? Nanti anak-anak bagaimana terhadap saya? Itulah kecemasan, ketakutan yang kita alami. Kemudian mental down dialami oleh kita ketika kita memasuki masa lanjut usia. Mungkin kita seringkali mudah marah, kita mudah ngomel, menggerutu, dan sebagainya. Nah, itulah keadaan kita sebagai lansia. Mengapa itu bisa terjadi? Itu memang dialami oleh banyak kelompok lansia. Oleh banyak orang di kelompok lansia. Kenapa? Karena ini kita adalah manusia. Manusia yang punya rasa, manusia yang punya perasaan. Dengan kata lain, kita ini bukan mesin. Robot tidak pernah takut, robot tidak pernah cemas, dan sebagainya. Karena robot adalah mesin. Sementara kita adalah mengandung atau mempunyai perasaan. Sehingga kita mudah cemas dan kecewa bisa jadi. Nah, selama kita menjadi manusia dan kita punya perasaan, maka kita pasti cemas, khawatir, bimbang, takut, galau. Ini bukan saja dialami oleh kelompok lansia sejak kecil pun sampai lansia kita akan mengalaminya. Misalnya anak bayi, kalau dia pipis, ya tentu dia menangis karena dia tidak bisa mengungkapkannya. Karena tidak bisa bicara, belum bisa bicara, maka dia menangis. Bayi yang lapar pun dia merasa cemas karena perutnya kosong, maka dia menangis. Dia minta susu. Nah, inilah keadaan kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cemas, takut, bimbang, gelisah bisa bermanfaat? Atau ada sesuatu yang positif bagi kita? Ataukah selalu negatif? Kalau kita perhatikan, kecemasan, kebimbangan, ketakutan, kegalauan, bukan saja mengandung unsur negatif, tetapi juga ada unsur positifnya. Loh, kok bisa? Kenapa kita bisa katakan bahwa kecemasan itu ada unsur positifnya? Sebab kecemasan, kekhawatiran itu ada unsur positif supaya kita jangan ceroboh. Supaya kita berhati-hati. Supaya kita waspada. Misalnya
kalau kita jalan, ya, kalau kita jalan, tentu kita harus berhati-hati. Siapa tahu di depan kita, di kaki kita ada batu. Maka kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh. Atau ada lubang, atau ada apapun juga. Kalau kita menyeberang jalan pun kita harus menengok ke kiri atau ke kanan. Itu tandanya kita berhati-hati, kita waspada. Supaya kita tidak ceroboh dan tertabrak. Nah, cemas, takut, gelisah, khawatir itu punya nilai positifnya. Kenapa? Supaya kita tidak sombong. Supaya kita merasa tidak hebat. Supaya kita merasa tidak sok jagoan. Terkadang bahkan sering manusia kalau selalu jalannya mulus, maka kesombongan itu mulai muncul. Ya. Arogansi itu mulai ada dalam dirinya. Nah, di sini kita lihat bahwa sekalipun kecemasan itu negatif, tetapi mengandung unsur positif supaya kita tidak sombong, tidak angkuh. Orang yang merasa hebat, tidak pernah punya masalah. Wah, angkuh. Kalau dia sombong, dia lupa Tuhan. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia hanya melihat kemampuannya sendiri. Sombongnya ajubile. Nah, begitulah keadaannya opa-oma. Kalau kita merasa kecemasan itu kita abaikan. Nah, memang ada unsur negatif yang banyak dan dominan. Bila rasa khawatir, bila rasa cemas, takut, gelisah itu menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, ini yang sangat berbahaya. Ini yang sangat tidak baik buat kita. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang sangat menghantui kita, pikiran kita, maka itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita akan kacau. Hidup kita dalam keadaan terpecah belah. Kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi. Misalnya, kalau kita mengerjakan tugas, ya, maka pikiran kita bermacam-macam, kita kacau. Contoh saja nih, kalau misalnya kita pergi ke gereja, pikiran kita bimbang, apakah di rumah kompor sudah dimatikan belum ya? Wah, kita takut nanti kalau terjadi kebakaran bagaimana? Nah, ketika kebimbangan, kecemasan itu ada pada diri kita, maka ibadah kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi, kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, inilah yang sangat menghantui kehidupan kita. Hidup kita juga seperti itu. Saya akan baca di dalam kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-27. Matius pasal 6 ayat 27 berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, saya baca ulang. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksudnya apa? Ya, bila kita punya kekhawatiran, firman Tuhan katakan, maka kita tidak bisa berjalan sehasta saja. Sehasta itu artinya berapa? Itu selangkah. Ya. Selangkah. Sehasta itu sekitar
setengah meter, nggak nyampe, beda berapa senti. Ya, jadi sehasat, selangkah saja tidak bisa. Firman Tuhan katakan, bila kekhawatiran itu ada pada diri kita, pikiran kita, maka kita tidak akan bisa maju sehasta. Selangkah, coba bisa bayangkan. Kita akan galau, kita akan kacau dalam hidup kita. Misalkan juga, kalau kita jalan di perempatan, ketika kita tidak tahu tujuan kita bimbang kemana kita harus melangkah, lurus atau ke kanan atau belok ke kiri, kita tidak tahu, atau diam di tempat. Kalau diam di tempat, kita ditabrak. Jadi inilah, ketika kekhawatiran, kecemasan itu menghantui pikiran dan hidup kita, maka itu yang membahayakan. Kita tidak fokus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melangkah selangkah saja. Yang berikutnya, ya, seperti saya katakan tadi, tujuan kita tidak jelas, kemana hendak kita capai, kemana kita harus pergi. Fisik, kesehatan kita terganggu. Ya, badan kita terganggu, kesehatan kita terganggu. Misalnya, kalau orang yang hidupnya penuh kekhawatiran, gelisah terus, ya, apa yang dirasakan? Pertama-tama itu bagian mah, perutnya sakit. Ya, orang yang bagian mah sakit itu bukan karena dia tidak makan atau kurang makan, tetapi karena pikirannya yang berlebihan, ya, yang membuat asam lambungnya naik. Ya. Kemudian di situ ada jantungnya juga berdebar-debar. Wah, orang yang cemas itu jantungnya detaknya semakin kencang, ya. Itu tidak sehat. Bukan hanya itu, orang yang selalu orang yang selalu cemas, dikuasai oleh kecemasan, maka juga kadar diabetes, gula darahnya tinggi. Nah, inilah yang merusak diri kita. Itulah yang tidak baik dalam hidup kita. Opa oma yang dikasih Yesus Tuhan, di sini kita lihat bahwa itu sangat mengganggu kehidupan kita. Itu tidak baik. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengatasinya? Ya, bagaimana kita bisa mengatasinya? Ada 3 hal yang hendak saya mau sampaikan. Yang pertama-tama, kalau opa oma dalam keadaan cemas, latihan pernafasan. Latihan bernafas. Tentu kita tahu, pertama tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Lakukan lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Lakukan lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Nah, opa oma yang dikasih Yesus Tuhan, ini latihan fisik. Kalau kita latihan seperti itu, saya yakin kita punya ketenangan. Saya yakin kita tidak dikuasai kecemasan. Ya, kita mengatur irama jantung kita, detak jantung kita, supaya kita tenang. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya kita selalu meditasi, selalu konsentrasi. Latihan pernafasan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dalami, maka ketika kita melakukan tarik nafas perlahan-lahan, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Ketika kita tarik nafas dan keluarkan nafas perlahan-lahan, di sini kita merasakan, Tuhan, terima kasih kami sudah boleh bernafas. Gitu toh? Nah, dihayati dengan ucapan dalam diri kita masing-masing. Ketika kita tarik nafas dalam-dalam,
keluarkan pelan-lahan, kita bilang, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih, saya sudah bisa bernafas. Coba, Opa Oma bayangkan, waktu pandemi begitu dahsyat, ya, virus Delta yang ganas, begitu banyak orang yang mati sesaat, membutuhkan oksigen, banyak orang yang ngantri, ingin mendapatkan oksigen. Saya pernah ya mencari tabung oksigen dan oksigennya mengisi di itu. Ya, karena ada orang yang membutuhkannya. Coba kalau orang yang membutuhkan oksigen dan tidak dapat oksigen, maka orang itu akan mati. Nah, disinilah ketika kita menarik nafas perlahan-lahan dan keluarkan juga perlahan-lahan, kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami sudah mendapatkan oksigen yang gratis. Tidak usah ngantri, tidak usah bayar. Ini anugerah Tuhan. Opa Oma juga bisa merasakan begitu. Kalau kita bisa bernafas saja, kita merasakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Gratis, kita tidak bayar. Amin. Nah, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Kalau saat ini kita bisa melewati ya step by step, langkah demi langkah dari krisis pandemi yang membahayakan waktu itu. Ini luar biasa. Nah, ketika kita meditasi seperti itu, maka kita mendapatkan ketenangan. Karena apa? Kita bersyukur pada Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan. Karena kita merasakan bahwa hidup ini adalah berkat Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menyerahkan pada Tuhan. Persoalan kita, serahkan pada Tuhan. Bawa di dalam doa, serahkan pada Tuhan. Kalau ngomong mah gampang ya. Prakteknya bagaimana? Sekarang begini saja. Lebih enak ngomong atau hidup menderita. Lebih baik ya kita ngomong, kita serahkan pada Tuhan. Walaupun mungkin itu susah. Ya, kita serahkan pada Tuhan di dalam doa. Ya. Saya akan bacakan di dalam kitab Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan 7 bunyinya demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita di dalam doa. Keinginan kita di dalam doa dan permohonan ucapan syukur pada Allah. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita sudah serahkan segala keinginan kita, pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka pada saat itu kita mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan ketenangan seperti yang tadi saya ajarkan dengan latihan tadi, latihan fisik. Ada ketenangan, ada kedamaian. Firman Tuhan sudah katakan ketika kita serahkan pada Tuhan di dalam doa dan pengucapan syukur, maka kita dapat kedamaian. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera yang kita terima itu melebihi segala sesuatu yang kita pikirkan nggak mungkin. Ya. Damai sejahtera itu ada pada diri kita. Di luar batas kemampuan kita. Di luar apa yang kita mau pikirkan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi itulah yang memelihara kita, pikiran kita, ya, memelihara hati kita. Hati dan pikiran kita dipelihara dengan damai sejahtera Kristus. Jadi opa oma dan kita semua, kalau hidup kita mau damai, kita mau serahkan pada Tuhan di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Ya, apapun keinginan kita, ada masalah, kita ngomong ke Tuhan, nggak apa-apa. Ya, masalah anak, masalah mantu, masalah cucu, masalah apapun, masalah uang, apapun juga kita sampaikan pada Tuhan, nggak usah takut, ya, nggak usah malu, ngomong sama Tuhan, anggap Tuhan itu Bapak kita, seorang Bapak sayang pada anaknya, kita nggak usah malu, nah serahkan pada Tuhan, inilah. Nah, kita seringkali, ya, kita seringkali mengatakan begini, Pak Pendeta, Boksu, saya sudah serahkan sama Tuhan, tapi kok kenapa saya masih tetap cemas, masih tetap khawatir? Nah, itu dia. Ya, saya memberikan contoh. Ya, kenapa kita bisa begitu? Ada seorang petani, ya, petani ini panen dan ingin menjual hasil panennya itu ke pasar. Ya, lumayan jauh lah. Ketika dia mau menjualnya, petani ini memikul hasil panen itu supaya dia menghemat, ya, nggak buang ongkos. Dia pikul itu hasil panennya. Di tengah jalan dia kecapean karena beban berat yang dipikulnya. Dia capek. Kepikiran dalam hati sang petani itu, sudah dah, mendingan saya keluar duit dikit, ya. Tapi nggak capek. Dia tunggu sambil beristirahat, menantikan datangnya truk. Tidak lama kemudian muncullah truk datang dan dia stopin. Ya, dia bilang mau ke pasar. Naiklah sang petani itu di atas truk. Apa yang terjadi, opa oma? Dan ternyata sang petani itu masih tetap capek. Masih tetap punya beban yang berat. Kenapa? Sebab di atas truk, sekalipun petani itu ada di atas truk, pikulannya tetap dia pikul. Dia tidak meletakkan, dia tidak melepaskan pikulan itu. Tetap dia pikul di atas truk, sekalipun dia berjalan di atas truk. Ya, pikulan itu tetap dia pikul. Nah, coba bayangkan, tetap saja dia punya beban. Begitu juga dengan kita. Seringkali kita ngomong, Tuhan, saya mau serahkan segala persoalan saya kepada Engkau. Tapi seringkali kita punya beban berat. Kenapa? Karena beban kita tidak kita serahkan, tidak kita lepaskan kepada Tuhan. Ya, kita tidak melepaskan sepenuhnya. Cuman ngomong, saya ingin melepaskan kepada Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-5 mengatakan demikian. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 ayat 7 ya. Berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita dan dapat menelan kita. Begitu juga orang yang punya kecemasan, orang yang punya ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, dia akan lemah. Nah, si iblis itu siapa gambarannya? Ya, orang yang lemah itu akan jatuh. Akan emosi, ya, akan sakit penyakit. Nah, itulah akan jatuh di dalam kehidupan yang parah. Jadi,
Kembali lagi kita belajar bagaimana supaya kita mengatasi rasa cemas yang berlebihan. Yang pertama, kita latihan secara fisik. Yang kedua, kita serahkan pada Tuhan, ya. Ayat-ayatnya tadi Filipi 4 ayat 6 dan 7, 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan cemas, ada Dia. Jangan cemas, ada Tuhan. Jangan cemas, ada Allah. Jangan cemas, ada Yesus di samping kita. Nah, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan 2 kali, janganlah takut, janganlah bimbang. Ya, seperti saya katakan tadi, takut, bimbang, cemas, khawatir, gelisah itu sama, podo wae. Ya. Firman Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Nah, Tuhan mengatakan apa? Sebab aku menyertai engkau. Ada 4 kata kerja di sini. Aku menyertai. Menyertai itu artinya apa? Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia sertai kita. Ya, ketika kita berjalan, Dia sertai kita. Ya, seperti anak kecil belajar jalan, maka orang tuanya di sampingnya. Kalau anaknya jatuh, dia jaga, dia sertai. Orang tuanya jaga, sertai. Nah itu kata aku menyertai engkau. Yang kedua, kata kerja yang kedua, aku meneguhkan engkau. Meneguhkan, teguh, ya, menguatkan. Di sini teguh itu menguatkan, meneguhkan engkau. Ya, jangan gentar. Jangan takut, jangan cemas. Aku akan menguatkan engkau. Ya, Allah memberikan keberanian buat kita. Yang ketiga, kata kerjanya, aku menolong engkau. Ya, jadi Allah sebagai helper, penolong. Dia menolong dikala kita lemah, dikala kita susah, dikala kita punya masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, aku memegang kamu. Jadi Allah memegang kita dengan tangan kanannya. Nah, ini satu gambaran dengan tangan kanan Allah. Itu artinya tangan yang kuat. Tangan kanan itu kuat. Ya, kecuali orang yang kidal. Jadi orang yang umumnya tangan kanan itu kuat pegangannya. Jadi Allah memegang kita dengan tangan kanannya. Dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Tujuannya apa? Allah ingin membawa kita kemenangan. Allah membawa kita kepada kemenangan, kesuksesan, sampai tua, sampai akhir hidup kita. Karena itu jangan kita mati karena kecemasan. Karena itu jangan kita kalah karena kecemasan, ketakutan, kebimbangan. Ya, kita serahkan pada Tuhan. Segala manusia punya persoalan, pasti punya persoalan. Opa, oma, dan saya, siapapun juga punya persoalan. Tetapi bagaimana kita serahkan pada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Bagaimana kita berserah pada Tuhan. Jadi 3 tadi, ya, 1 latihan fisik, ya, supaya kita dengan penuh penghayatan bahwa hidup kita itu adalah anugerah Tuhan, nafas itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, kita belajar menyerahkan hidup kita pada Tuhan lewat doa, lewat permohonan syukur. Karena itu damai sejahtera ada pada kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita yakin Allah menolong kita, memegang kita, menyertai kita, meneguhkan kita, memegang kita. Supaya kita dibawa dalam sebuah kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Sebab Allah beserta dengan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Yakinlah, percayalah. Tuhan memberkati opa oma dan kita semua. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya El Shaddai. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Opa oma yang dikasihi Yesus Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, sungguh kami merasakan rasa syukur kepadamu. Kami telah diberikan kesehatan. Itulah anugerah-Mu.
Kami berdoa ya Tuhan untuk oma opa yang hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati mereka bersama keluarganya, bersama anak mantu dan cucunya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pengurus GKI Kosambi Baru. Tuhan berkati agar tetap terus melayani opa oma dan tetap memberikan sesuatu kegiatan aktivitas agar kami di masa tua mendapatkan yang luar biasa. Kami berdoa ya Bapa untuk GKI Kosambi Baru, biarlah Tuhan menolongnya. Kami berdoa ya Bapa untuk Presiden Joko Widodo dan segenap para pembantunya, menterinya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, marifat, kesehatan baginya, dan juga agar kami boleh bebas dari pandemi ini. Tuhan, Engkau menolong kami. Dan juga kami berdoa untuk para lansia yang sakit, yang bergumul. Tuhan memberkati mereka. Tentu kami tidak lepas dari sakit penyakit, dari segala apapun juga. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang ada di Afghanistan. Mereka dalam pergumulannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau menopang, Engkau menolongnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa oma yang dikasihi Yesus Tuhan, kita akan memasuki doa dan berkat. Mari kita terima dengan hati yang terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, yakinlah bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah senantiasa mendampingi, menyertai kita dikala kita ada, berjalan, bekerja, dimanapun kita berada. Dia tidak meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Percayalah, Allah ada. Jangan bimbang, jangan cemas, jangan takut. Dia ada di samping kita. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai opa oma dan saudara-saudara sekalian kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Dia besar, El Shaddai.